Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di channel ini. Hari ini kita langsung aja lah ke kenalin contoh-contoh soalnya gitu kan biar sekalian latihan. Ya, lumayan juga untuk latihan ulangan UTS atau UAS gitu lah. Tapi sebelum ke contoh soal, kita akan ngenalin dulu satu materi yang kurang kemarin, yaitu mengenai kurang dari dan lebih dari. Ya, kurang dari itu simbolnya seperti ini. Sedangkan lebih dari itu simbolnya seperti ini. Cara untuk mengingatnya adalah kita tambahin satu garis tegak di sebelah kirinya gitu kan. Jadi kalau bingung ini kurang dari atau lebih dari ya, kita tambahin aja di sebelah kiri. Nah, kalau bentuk huruf K berarti kecil gitu kan, berarti lebih kecil atau kurang dari gitu. Kalau misalnya di sini kita tambahin, maka membentuk huruf B yang artinya besar atau lebih besar gitu. Gitu aja sih cara mengingatnya. Jadi kalau kurang dari itu ya tinggal tambahin aja ini. Oh Kak, membentuk huruf kan berarti lebih kurang dari gitu kan. Lebih kecil. Ya kayak gini. Kalau sedangkan lebih dari itu simbolnya seperti ini. Ya contohnya itu kayak begini. Misal ini 0, di sini ada titik-titik gitu kan. Terus ini 2. Terus disuruh kita kasih tanda kurang dari atau lebih dari gitu kan. Jadi 0 itu kurang dari 2 apa lebih dari 2? Gimana? 0 itu kurang dari 2 apa lebih dari 2? Jelas. 0 itu adalah kurang dari 2. Berarti seperti ini. Gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Kalau kemarin kita kasih materi, ya pasti ada contoh soalnya gitu kan. Supaya bisa melatih mengerjakan soal ketika ulangan gitu. Oke, langsung aja di sini nomor 1. Lambang bilangan 8 adalah. Ya, kemarin masih ingat kan? 0 itu kayak gimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 lambangnya kayak gimana? Masih ingat kan? Nah, jadi sekarang nomor 1, lambang bilangan 8 adalah gimana tuh lambangnya? Ayo, kemarin masih ingat gak? Oke, lambang bilangan 8 adalah seperti ini. Nah, itulah lambang bilangan 8. Lalu bagaimana dengan lambang bilangan 5? Lambang bilangan 5 adalah ini kayak lanjutannya ya. Lambang bilangan 5 adalah kayak gimana? Oke, lambang bilangan 5 itu kayak begini. Lalu 4 kayak gimana? 4 ya lambang bilangannya kayak begini gitu. Ya. Atau bisa juga kalian bisa nulisannya kayak begini aja gitu. Bisa kayak begini, bisa kayak gini ya tergantung tulisan sih itu mah. Ya beda-beda sih orang. Cuman ya emang apa? Beda-beda cuman agak mirip gitu. Jadi jangan ditambahin simbol-simbol baru, jangan ditambahin lambang-lambang baru gitu kan. Ya kan kalau ditambahin lambang-lambang baru mah namanya ngarang itu mah. Oke, lanjut. Lambang bilangan 7 adalah kayak gimana 7? Oke, lambang bilangan 7 adalah seperti ini. Atau bisa juga ditulisnya seperti ini. Kita garis mendatar, habis itu garis agak miring ke bawah gitu. Nah gitu. Lambang bilangan 7 bisa kalian tulis seperti ini atau juga bisa seperti ini. Ya tergantung tulisan lagi-lagi. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ya kebalikannya dari nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 yang ditanya lambang bilangan adalah, kalau ini yang ditanya dibacanya gitu. Nah ya, simbol seperti ini tuh lambang seperti ini dibaca apa? Masih ingat gak kemarin? Ini dibaca, oke. Lambang bilangan ini itu dibaca 3. Ya,
3. Lalu bagaimana dengan lambang bilangan ini? Dibaca berapa? Oke, lambang bilangan ini dibaca 9. Lalu untuk lambang bilangan ini dibaca berapa? Oke, lambang bilangan ini itu dibaca 0. Oke, kita langsung ke nomor 3. Pertanyaannya, berapakah jumlah kursi di samping? Ya, gambarnya itu ada di sini ya. Tuh. Berapakah jumlah kursi yang ada di gambar ini? Berapa? Oke, jadi jawabannya adalah 3. Lah kok 3? Oke, kita review dulu yang sebelum-sebelumnya. Tuh. Kalau dulu kan kita ibaratkan apel ya. 3 itu kalau didefinisikan seperti ini. Yaitu ada 1, 2, 3, yaitu seperti ini. Jadi kalau misalnya seandainya ini saya gambar kursi, ya sama juga jumlahnya seperti ini juga gitu kan. 1, 2, 3 gitu. Jadi jumlah kursi yang ada di gambar tadi yaitu berjumlah 3 gitu. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Ya, berarti jawabannya adalah 3. Lalu untuk jumlah pensil gimana? Gambar pensil juga ada di sini. Oke, sudah dihitung? Jawabannya adalah jawaban jumlah pensil yang ada gambar di samping adalah 6. Sama dengan ada yang di sini ya. Jumlahnya sama 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ibaratkan pensil tadi, ya jumlahnya juga sama kan dengan yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Lengkapilah bilangan berikut. Ada 2, 3, bla 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 bla, 5, 6, 7. Oke, kalau kalian nonton video saya sebelumnya, pasti kalian tahu urutan-urutan angkanya. Gimana untuk urutan angkanya? Oke, mulai dari ini dia urutan angkanya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nyampe 10 aja dulu. Oke, kalau dalam hal ini berarti urutannya seperti apa? Ya, berarti 2, 3, yang hilang berarti apa? 4. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, jadi yang hilang angka yang ada di titik-titik ini adalah 4 dan 8. Oke, nomor 5. Bilangan di antara 8 dan 10 adalah, kalian ngerti gak maksudnya di antara itu? Ya, contohnya kalau misalnya ibaratkan denah gitu kan, atau jalan di antara rumah dan masjid ada apa gitu. Berarti kalau di antara itu, di antara rumah dan masjid, berarti ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi rumah dan masjid itu tidak termasuk, melainkan yang di antaranya gitu, yang di tengah-tengahnya. Sama kayak ini juga. Di antara 8 dan 10 ada angka berapa? Oke, jadi di antara 8 dan 10 ada angka 9. Ya, sesuai urutan tadi aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di antara 8 dan 10 ya ada angka 9 gitu kan. Oke, sekarang kita ke nomor 6.
Bilangan sebelum 6 adalah A. 5, B. 6, C. 7. Ayo, tahu gak jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. 5. Nah, kok jawabannya 5? Ya iya, sebelum 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dulu baru 6. Berarti sebelum 6 adalah 5 gitu kan. Kalau 6 berarti bukan sebelumnya ya. Kalau 6 itu berarti ya emang angka di pasnya itu. Enggak sebelumnya, enggak sesudahnya gitu. Emang pas angka itu. Sedangkan kalau 7 itu angka sesudah 6. Jadi di sini kan pertanyaannya yang sebelum 6 adalah ya angka 5 gitu. Nah, sekarang yang B. Kalau yang B adalah setelah 8 adalah gitu kan. Kalau yang B itu setelah 8 adalah A 7, B 4, C 9. Ayo, setelah 8 berapa? Ingat urutannya. Kalau perlu dicatat dulu urutannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berapa? Ya, jawabannya adalah 9. Gitu. Kalau misalnya 7, ya itu sebelum 8. Sebelum 7 kan 8. Terus kalau 4 gimana? Sebenarnya 4 pun juga sebelumnya, cuman mungkin agak jauh gitu jaraknya. Sebelumnya itu artinya nggak mesti 7 ya. Misal sebelum 8 tuh nggak mesti 7. Misalnya bisa 6, bisa 5 itu sebelum gitu kan. Artinya yang di sebelah kirinya atau yang paling kecil gitu. Sedangkan yang paling besar itu yang adalah setelahnya gitu. Ya, jadi B yang B itu juga sebelumnya. Cuman mungkin agak jauh aja jaraknya dibanding yang 7 tadi. Kalau 7 tadi kan jaraknya ya emang dekat banget gitu sama 8. Ya habis sebelum sebelum 8 ya 7 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 dan 8. Nomor 7 sama 8 ini seperti materi yang tadi kita bahas, yaitu kurang dari atau lebih dari. Ya. Di sini ada angka 5 titik-titik 6. Maksud titik-titik itu ya tadi mau ditulis kurang dari apa lebih dari gitu. Jadi gimana jawabannya? Ya, 5 kurang dari 6 apa lebih dari 6? Nah, 5 itu kurang dari 6. Jadi simbolnya seperti itu ya. Kurang dari K. Kalau misalnya kita untuk menghafalnya, kalau misalnya kita tarik garis tegak gitu, akan membentuk huruf K. Jadi kecil. Oh, berarti kurang dari itu kayak gini simbolnya. Lalu nomor 8 gimana? Oke, 7 titik-titik 4. Kurang dari atau lebih dari? Ya, 7 itu lebih dari 4. Gitu. Ya kan urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 dulu baru 6. Jadi 5 itu lebih kecil daripada 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 dulu baru 7. Gitu. Jadi karena 4 dulu baru 7 berarti 7 itu 4 itu lebih kecil daripada 7. Secara otomatis 7 itu lebih besar dari 4. Sebenarnya kalau kita pakai logika juga bisa sih. Contohnya ini. 5 sama 6. Untuk mengetahui lebih kecil lebih besarnya ini kita kotakin dulu. Ini kan sebanyak 5 nih. Kan definisi 5 itu ya ini gitu. Definisi 5. Sedangkan definisi 6 itu awalnya 5 ditambah lagi 1. Ya gitu kan. Ini cuman 5 doang. Kalau ini 5 tambah lagi 1. Jadi kalau secara logika lebih banyak mana nih? Lu dikasih ibaratnya ini anggap aja dikantongin gitu yang 5 ini. Terus ini yang 5 juga dikantongin. Logikanya lebih enak dikasih satu kantong atau dikasih satu kantong dibonusin lagi satu. Jadi gimana? Ya pasti lebih enak yang inilah. Ya kan yang dibonusin satu gitu kan. Daripada cuma dikasih satu kantong doang isinya 5. Mending dikasih satu kantong yang isinya 5 juga. Tapi dibonusin lagi satu. Nah,
Jadi ini tuh lebih banyak dari ini tuh lebih besar daripada 5 udah pasti. Gitu aja logikanya sih. Ya 5 itu lebih kecil daripada 6 atau kurang dari 6 gitu. Ya sama ini juga. 4 sama 7 tadi ya. Ini 4 terus sama 7. Nah, ini yang kita kotakin 4-nya dulu gitu. Anggap aja yang dikotakin ini di kantong gitu. Lebih enak dikasih 4 atau dikasih satu kantong, apa dikasih satu kantong tapi dibonusin lagi 3. Lebih enak mana? Ya pasti lebih enak yang inilah. Jadi 7 itu ya kalau secara logika lebih besar daripada 4 gitu kan. Lebih banyak daripada 4. Atau lebih dari 4 lah gitu. 7 lebih dari 4 gitu. Jadi ya ini 5 kurang dari 6, 7 lebih besar daripada 4, lebih dari 4 gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini bilangannya diacak ya. 2, 5, 1, 0, 3, 4. Nah, diurutin tuh. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ingat aja urutannya. Yang kayak tadi. 0, 1, 2, 3, bla 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 gitu. Kalau kita lihat angka ini, coba kita urutin. 0, nah itu 0. Udah ada kan angkanya 0. 0. Terus abis 0 apa? 1. 1 ada angkanya di sini. Oh, ada. Berarti 1. Terus 0, 1, 2. Oh, 2 tuh ada. 2. Habis itu 0, 1, 2, 3. Oh, 3 juga ada. Oh, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 nih. Itu. 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ada. 5 ada. Terus udah ya. Berarti udah keurut semua nih. Oh iya benar tuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah nggak ada angka lagi ya. Berarti ini udah keurut. Nah, berarti ini ya ini jawabannya gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Gitu. Jadi sekarang kita ke nomor 10. Nah, nomor 10 kebalikannya. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita urutin yuk. Kan kalau dari yang terkecil kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini kita balik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Dari yang terbesar hingga terkecil. 10. Itu 10 ada tuh. Habis 10 berapa? 9. 9 ada? Oh, ada. 9, 10, 9, 8. Oh, 8 ada. 10, 9, 8, 7. Oh, 7 ada juga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah nggak ada lagi ya. Nah, ini cuman 4 angka doang nih juga udah. Berarti ini emang jawabannya gitu. Dari yang acak kayak gini, kita udah urutin dari yang terbesar hingga yang terkecil. Gitu.